Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral muslimin jamaah salat Jumat rahimatullah. Marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah kita terima, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dan marilah kita sadari bahwa nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang paling besar, karena dia tidak diberikan kepada siapapun kecuali Allah kehendaki. Meskipun dia adalah keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dari para nabi, dan dia adalah nikmat yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sudah sepantasnya sebagai nikmat yang paling penting, maka iman dan Islam itu harus kita jaga sedemikian rupa. Jika diperlukan, meskipun harus mengorbankan harta dan jiwa, kita jaga sehingga kemudian di akhir hayat kita bisa kembali kepada Allah dengan kembali yang baik, yaitu husnul khatimah. Selanjutnya, ma'asyaral muslimin rahimatullah, kekayaan itu menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan manusia. Orang bertingkah pola dengan tingkah pola yang beragam. Bahkan ada yang sampai melanggar hukum, melanggar etika, melanggar agama, menciptakan kerusakan, menciptakan peperangan dan lain-lain dalam rangka untuk mendapatkan apa yang kita kenal dengan harta. Di Fakultas Bisnis dan Ekonomika ini, harta juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam objek studi maupun tentunya kehidupan para anggotanya. Ilmu yang dipelajari di sini pada dasarnya adalah ilmu tentang harta. Dan secara umum memiliki satu pemahaman bahwa semakin banyak harta semakin baik, sehingga berbagai hal diupayakan untuk mendapatkan harta yang banyak ini. Di dalam teori ekonomika mikro, seorang produsen diasumsikan memiliki tujuan utama memaksimalkan keuntungan. Di dalam bisnis, meskipun sekarang ini barangkali teori-teori tentang tujuan bisnis sudah semakin beragam, tetapi tetap saja tidak bisa dipungkiri bahwa mendapatkan harta yang banyak itu merupakan tujuan utama. Ya, kalaupun strategi-strategi ditempuh, misalnya mengorbankan tujuan keuntungan jangka pendek, tetap saja ujung-ujungnya ya keuntungan jangka panjang. Dan itu memang merupakan sebuah fitrah. Ya, sebuah fitrah bagi manusia. Persoalannya adalah apakah fitrah itu kemudian harus dituruti tanpa sebuah kendali, tanpa sebuah manajemen, pengaturan, ya, sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang menjadi abdi dari harta. Dalam pandangan Islam, ya, cukup jelas soal harta ini. Ya,
bagaimana harta ini menjadi salah satu ujian manusia, ujian kehidupan manusia, dan ujian itu ternyata menciptakan banyak kegagalan bagi sebagian besar manusia. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 10, ya, lebih tepatnya dari 9 sampai 11 sebenarnya rangkaian hal ini. Tapi saya mulai dari membacakan ayat 10. Di situ diceritakan bagaimana manusia itu menyesal, ya, menyesal ketika nanti maut sudah menjemput dikarenakan tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ayat ini memberikan satu gambaran bagi kita bagaimana seseorang menyesal ketika kematian datang dan dia tidak sempat menggunakan hartanya sesuai dengan perintah Allah. Dan itulah memang yang paling banyak terjadi dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, inna likuli ummatin fitnah wa fitnatun ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, memiliki cobaan. Dan cobaan dari umatku adalah harta. Dalam banyak hadis Rasulullah memperingatkan bahwa sebenarnya kekhawatiran Rasulullah bukan soal kondisi kekurangan harta atau kemiskinan, tapi justru kekayaan. Kondisi kekurangan, kondisi kemiskinan, kondisi penderitaan justru seringkali menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapati contoh dari beliau sendiri, bagaimana Rasulullah SAW hidup sebagai seorang miskin meskipun beliau seorang yang sangat kaya. Bukan kebalik, banyak orang sekarang sebenarnya miskin tapi hidup sok kaya. Rasulullah SAW jelas kaya. Kita sudah sering mendengarkan bagaimana beliau memiliki harta. Sebelum menikah beliau adalah seorang pemuda yang sukses. Kemudian menikah dengan seorang wanita mulia, Khadijah, yang menurut berbagai riwayat beliau adalah pemilik, ada yang mengatakan 1/5, 1/3, 1/8 hartanya orang Mekah. Pemuda sukses menikah dengan wanita kaya. Dan kemudian sampai usia 40 tahun beliau tetap berbisnis dan kita sudah bisa membayangkan kesuksesannya. Lalu kemudian setelah menjadi pemimpin umat Islam, terutama setelah periode Madinah, karena periode Madinah beliau kemudian mendirikan negara Islam, maka beliau mendapatkan hak atas berbagai harta. Misalnya harta pampasan perang, ghanimah, beliau memperoleh hak sebesar 20% atau 1/5. Tetapi beliau menafkahkan hartanya itu semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayat beliau tidak meninggalkan warisan apapun kecuali baju besi, itu pun sedang menjadi jaminan utang gandum ketika beliau masih hidup. Kesederhanaan dan penderitaan hidup beliau karena nggak punya apa-apa, karena hartanya disedekahkan di jalan Allah, seringkali membuat para sahabat meneteskan air mata. Perutnya sering diganjal dengan batu karena lapar.
Punggungnya menampakkan tanda bekas-bekas tidur di tempat yang keras, dan lain-lainnya. Tetapi ini adalah satu gaya hidup yang mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang mengikuti beliau. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, memang orang yang berlimpah harta cenderung lebih mudah terjerumus dalam berbagai dosa daripada orang yang kekurangan. Meskipun orang-orang yang kaya tentu saja memiliki peluang-peluang juga untuk menjadi orang-orang yang saleh, untuk menjadi orang-orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa. Di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 5 orang adalah orang-orang kaya. Tapi tentu kekayaannya itu kemudian digunakan untuk beribadah di jalan Allah. Sebagaimana Rasulullah, boleh jadi kalau kita menghitungnya adalah aset yang sekarang dimiliki, ya, Rasulullah itu orang miskin karena nggak punya aset. Tapi kalau melihatnya dari arus pendapatan, arus kekayaan yang masuk, beliau ini orang super kaya, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimatullah, ya, orang-orang yang kuliah di Fakultas Ekonomi, para dosennya, dan juga ilmunya, bahkan memang ilmu yang punya orientasi untuk mencari kekayaan ini. Oleh karena itu kita harus memiliki satu sikap yang benar. Kalau kita salah, jangan-jangan justru membawa arah hidup kita salah. Barakallahu walakum bil Qur'anil azim wa nafai wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Saat ini mungkin di antara para jamaah ini ada orang yang kaya, memiliki harta banyak. Atau mungkin juga banyak yang belum kaya tapi sedang bermimpi jadi kaya. Dan dalam Islam, kaya dan miskin bukan ukuran kemuliaan. Ada orang yang oleh Allah memang diberi takdirkan menjadi kaya, tapi juga ada yang miskin. Ukuran kemuliaan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Namun seandainya kita diuji oleh Allah, diberi fitnah menjadi orang kaya, maka barangkali ada satu referensi yang nanti bisa didalami lebih lanjut dari Hujatul Islam Al-Ghazali dalam risalahnya Al-Adabu Fiddin, adab dalam beragama, khususnya dalam fasal Adabul Ghani, adabnya menjadi orang kaya. Jadi orang kaya supaya dia tidak terjerumus ke dalam kehinaan iman dan Islam harus mengikuti adab. Setidaknya ada 9 adab yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Yang pertama adalah bersikap tawadhu atau luzumut tawadhu. Kemudian yang kedua, tidak bersikap sombong, nafyut takabur. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersyukur atau dawamus syukur. Lalu yang keempat, selalu menggunakan hartanya untuk kebajikan. Karena orang kaya ini diberi kelebihan oleh Allah, punya resource untuk beribadah yang tidak dimiliki oleh orang miskin, yaitu harta. Maka terus menggunakan hartanya untuk kebajikan. Al-tawasul ila al-malil bir. Lalu yang kelima, ya, selalu menunjukkan air muka yang cerah
kepada orang fakir dan gemar mengunjungi orang fakir, atau al-basyayah bil faqr wal iqbal alaih. Lalu yang keenam, ramah, menjawab salam kepada siapapun, atau raddus salam ala kulli ahadin. Lalu yang ketujuh, tidak sombong tetapi tidak menyembunyikan kekayaan. Maksudnya, karena sekarang ini ada orang-orang kaya tapi karena tujuan-tujuan tertentu pura-pura jadi miskin supaya nggak dimintai sumbangan, mungkin nggak dikejar pajak misalnya begitu ya. Jadi menampakkan diri sebagai orang yang berkecukupan. Karena ketika orang diberikan kecukupan, dan kecukupan itu juga ditampakkan tapi bukan dipamerkan ya, itu juga termasuk menunjukkan nikmat Allah atau idharul kifayah. Lalu kemudian yang kedelapan, lembut dalam bertutur dan berperangai ramah. Dan yang kesembilan adalah suka membantu kepada kepentingan-kepentingan di jalan akhirat, atau al-musa'adah alal khairat. Masyarul muslimin rahimatullah. Oleh karena itu, marilah ya, kita benar-benar memperhatikan ujian Allah ini ya, karena ujian Allah tentang harta ini sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun didahului dengan satu peringatan bahwa kita tidak boleh tertutup atau terkalahkan oleh harta ini. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka merekalah itu orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiu qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.